bombastic side eye, criminal offensive side eye. Oke, daon nih. Atau cakap ya? Openingnya dulu. Kita dari mana ini? Ayo. Gitu udah ya. Halo guys, selamat sore. Jadi kita di sini udah nemu salah satu tempat yang bakal kita wawancara. Nah, itu tempat pengrajin gipsum. Oke. Udah, ya jadi Kita mulai, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari SMA Negeri 110 Jakarta. Ada tugas untuk mewawancarai para kerajinan yang ada di sekitar lingkungan kami. Nah, kebetulan banget rumahku kan dekat sini, jadi kebetulan dapetnya di sini. Nah, terus saya ingin mewawancarai ibu sama bapak. Apakah ibu berkenan? Siap. Ya, jadi pertanyaan yang pertama itu, sejak kapan bapak dan ibu memulai usaha ini? Kalau ditanya sejak kapan, itu dari kita merintis untuk plafon gipsum desain ini dari tahun 2000. Sekarang berarti udah tahun 2024, jadi sudah 24 tahun. Terus yang pertanyaan kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh bapak dan ibu selama memproduksi gipsum ini? Pada awal dari pembukaan sih ya memang konsumen banyak sekali, yaitu ya untuk ini kan untuk pembangunan ya, di dalam dekorasi rumah, ruangan atau perkantoran itu kan memang kendalanya sih nggak ada, cuman hanya pemasarannya aja nggak kayak dulu gitu istilahnya kan. Sekarang kan semakin banyak perkembangan zaman akhirnya, jadi ya sekarang sih masih banyak dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, berapa harga terendah hingga harga tertinggi yang ibu jual? Kalau ditanya harga itu relatif ya, maksudnya kalau masalah profilan itu ada tergantung dari besar kecilnya, ada yang 10 cm, paling kecil itu di 5 cm, 8 cm, 10 cm dan seterusnya. Masalah harga ada yang bisa dikatakan ada yang 12, 15, 20 dan sampai 50.000. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa omset atau keuntungan yang diperoleh setiap bulannya? Kalau ditanya masalah omset kita nggak bisa menentukan ya, masalahnya ini kan dekorasi satu ininya ya bisa di satu bulannya bisa 10 atau 20 gitu kan, tergantung dari pemasarannya. Berarti belum tentu ya Pak ya? Bukan tuh. Iya. Oke. Selanjutnya, pada saat apa barang yang Bapak produksi ini berkembang pesat atau menjadi banyak peminat? Itu hari-hari ini kalau masalah gipsum nggak mengenal musimnya. Nah itu jadi dibutuhkan ya, Pak? ya dibutuhkan. Jadi biasanya kalau menjelang Ramadan itu biasanya kan orang banyak renovasi masjid, musola, tempat peribadatan itu kan, ya, termasuk ya rumah tinggal dan sekolah-sekolah juga banyak yang pakai. Nah, itu. Selanjutnya, apakah pernah mengalami kerugian Pak? Baik. Kalau namanya usaha itu ya namanya untung rugi sih jelas. Nah, itu ya itu kan kita sih bukan masalah rugi teriak untung diem istilahnya. Nah, itu kan ya intinya namanya resiko kita usaha ya ada untung ruginya. Nah, itu kan. Nah, itu. Bagaimana cara Bapak dalam menghadapi persaingan pasar? Untuk mensiasati persaingan pasar, kita ini mempunyai sistem jaga mutu, jaga servis dan pelayanan dan kualitas. Di mana semakin kita banyak saingan, kita selalu jaga mutu. Jadi kalau mutunya bagus, kita bukannya nyari pelanggan, tapi pelanggannya nyari kita. Contohnya dari dulu kita bagaimana supaya kita memang pendidikannya rendah, bagaimana supaya uang yang mencari saya, jangan saya mencari uang. Nah itu triknya ya kayak gitu. Kita selalu jaga mutu, kalau mutunya bagus kita dicari. Nah, itu. Mengapa Bapak menggeluti usaha ini? Kayak inspirasinya? Inspirasinya karena saya pendidikannya minim. Tadinya sih mau jadi guru, tapi pun nggak memenuhi syarat. Akhirnya saya terjun ke bidang dekorasi, gitu kan. Adakah usaha yang Bapak geluti sebelum usaha ini?
pada awalnya kita sebagai kepala rumah tangga merantau dari Jakarta ke sini, memang kita nggak langsung ujuk-ujuk langsung dekorasi ini. Nah itu tadinya kita juga ya nyales dengan dagang, kita kerja, lah itu kan dengan orang, lah itu. Tapi namanya dengan dibantu dengan istri, kita menggeluti masalah di bidang dekorasi. Nah itu tadinya di bangunan pernah, di villa-villa di Astra pernah, lah itu kan di Karya Beton PT juga pernah. Nah itu jadi kerja serabutan lah istilahnya, lah itu kan. Jadi titik akhir kita bisa menggeluti gipsum karena kita sudah bisa di ini gitu. Inilah manfaat daripada kita kerja keras, nah itu kan. Enggak, kita harus pendidikannya harus tinggi, tapi kita pengalamannya juga harus menjiwai gitu kan. Itu, Mas. Oke, pertanyaan terakhir. Usaha ini merupakan usaha utama atau usaha sampingan? Pada dasarnya ini usaha utama. Nah, dapat dari hasil dari usaha utama ini kita bisa di bidang yang lainnya, seperti ya kita ada hasil beli tanah, dibeli rumah, jadi untuk bikin kontrakan. Ini kenapa kita ngambil itu? Karena kita ini kan masa depannya kan nggak ada pensiun. Dimana kalau guru atau ASN yang lain kita dapat tunjangan setelah dari tuanya itu kan. Tapi karena kita kerja swasta nggak ada pensiun, kita invest ke depan supaya dapat pensiun apa? Kita beli tanah, dibangun untuk bikin kontrakan atau kos-kosan. Nah, itu investasi dari kontrakan. Jadi sampilannya untuk masa tuanya. Nah itu ini usaha ini adalah usaha utamanya. Nah itu. Oke, sekian Bapak Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Apabila ada beberapa pertanyaan yang sedikit menyinggung atau apa, Mohon maaf ya Ibu Bapak. Sama-sama, kita juga ucapin terima kasih dari SMA 110 telah menghadiri untuk wawancara ini.